Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andia Citra Kusniawati. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah manajemen strategi dengan topik pembahasan yaitu Smart City Innovation. Topik pembahasan mengenai Smart City Innovation ini cukup menarik karena beberapa kota besar di Indonesia tengah mencanangkan konsep Smart City di kotanya yang akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pola hidup dan peradaban manusia. Nah, berikut ini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas nanti. Ada manajemen strategi, Smart City, istilah Smart City, faktor Smart City, metode analisis tool, serta studi kasus yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk yang pertama ini, apa sih itu manajemen strategi? Manajemen strategi merupakan proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian satu strategi organisasi dan juga menentukan misi dan tujuan organisasi tersebut yang berkaitan dengan lingkungan eksternalnya. Selanjutnya yaitu ada definisi Smart City. Smart City merupakan sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Selanjutnya, ada 3 faktor penentu kesuksesan dalam penerapan konsep Smart City. Yang pertama yaitu tata kelola organisasi dan institusi, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah teknologi. Nah, berikut ini adalah transformasi tahap-tahap perkembangan dari Smart City dan istilah Smart City. Smart City 1.0 atau teknologi driven, kemudian berkembang menjadi Smart City 2.0, menjadi teknologi enable dan city lead, dan kemudian berkembang menjadi Smart City 3.0 yaitu citizen co-creation, dan yang terakhir yaitu Smart City 4.0 yaitu industrial revolution. Selanjutnya yaitu metode yang diterapkan dalam penerapan Smart City untuk menentukan tingkat kematangan suatu kota dalam menerapkan konsep Smart City tersebut, yaitu Ganesha Smart City Maturity Model atau GSCMM, yang merupakan metode yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kematangan suatu kota dalam penerapan konsep Smart City. Ada 3 komponen utama dalam menilai pengembangan Smart City, yaitu ekonomi, society, dan environment. Nah, berikut ini adalah komponen-komponennya. Ekonomi diantaranya pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, industri, sumber daya, kemudian society atau sosial yaitu keamanan, kesehatan, layanan, transportasi, interaksi sosial digital, dan yang terakhir yaitu komponen environment atau lingkungan meliputi energi, lingkungan, dan tata ruang. Nah, dari metode tersebut, kita dapat melakukan pengukuran tingkat kematangan Smart City menggunakan metode GSCMM. Salah satunya berikut ini yang kita akan bahas, yaitu pada penerapan Smart City Kota Bandung. Untuk komponen yang pertama yaitu kondisi Smart Ekonomi Kota Bandung dengan subkomponen sumber daya, industri, pendidikan, pusat bisnis atau ekonomi yang telah diberikan nilai skornya. Selanjutnya untuk komponen yang kedua yaitu kondisi Smart Society Kota Bandung dengan komponen sosial digital dengan nilai skor 90, transportasi 46, pelayanan publik 70, kesehatan 80, dan keamanan serta bencana 40. Untuk komponen yang ketiga yaitu kondisi Smart Environment Kota Bandung dengan subkomponen tata ruang memiliki nilai skor 60, lingkungan dengan skor 40, dan energi dengan skor 15.
Untuk perhitungan terhadap komponen TIK yang sebagai enabler untuk Kota Bandung dengan subkomponen tata kelola memiliki skor 44, infrastruktur 50, dan layanan TIK 65. Berdasarkan hasil perhitungan yang pemberian skor tadi, maka tingkat kematangan implementasi Smart City Kota Bandung yaitu berada pada level scattered dengan nilai 55,17 yang merupakan hasil dari penjumlahan dari keempat komponen yang diratakan dan hasilnya skor senilai 55,17. Selanjutnya, berikut ini merupakan sasaran strategi dan arah kebijakan terkait Bandung Smart City yang akan dicanangkan dalam penerapan konsep Smart City dengan sasaran terbukanya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan melalui strategi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan pelayanan publik menuju Bandung Smart City dan beberapa arah kebijakan, salah satunya membuka layanan jaringan media partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik yang terakses selama 24 jam. Yaitu untuk tools yang digunakan. Komponen kematangan Smart City yang akan diukur berdasarkan GSCMM ini terdiri dari 3 klaster utama, yaitu Smart Economy, Society, dan Environment, di mana akan didrive melalui teknologi informasi dan komunikasi selaku enabler, lalu perhitungan dan pemetaan, serta level tingkat kematangan berdasarkan pengolahan data tersebut melalui pemberian skor pada setiap komponen. Nah, untuk studi kasus yang akan kita bahas yaitu berjudul Smart Sustainable City Framework dengan usulan model kota cerdas yang berkelanjutan dan integratif. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Model Smart Sustainable City Framework atau SSCF ini merupakan model pengukuran diri terhadap tingkat kematangan komponen enabler Smart City dengan tingkat prioritas dimensi Smart City dan tingkat ketersediaan data indikator yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Model SSCF terdiri dari layer komponen enabler dan dimensi SSCF. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian eksploratif, yaitu mengkaji pengetahuan secara lebih mendalam dan mencari ide-ide baru mengenai suatu gejala dan menjelaskan bagaimana suatu temuan atau fenomena dapat terjadi untuk mengembangkan hipotesis atau model yang telah ada. Penelitian eksploratif ini merupakan kombinasi antara penelitian deskriptif dan penelitian eksperimen. Nah, berikut ini adalah hasil pembahasan dari penelitian yang kita ambil dalam studi kasusnya, yaitu ada kerangka kerja Sustainable Smart City Framework. Kerangka kerja tersebut dikembangkan oleh peneliti BPSDMP Kominfo Yogyakarta dengan mengadopsi beberapa model yang berkembang serta menyesuaikan dengan konteks Indonesia. SSCF adalah kerangka kerja integratif yang meliputi model Smart City, model pengukuran tingkat kematangan Smart City, model identifikasi prioritas Smart City, dan model pengukuran ketersediaan dan ketercapaian indikator Smart City. Komponen Smart City meliputi komponen tata kelola institusi dan komponen teknologi. Kerangka kerja ini ditujukan bagi pemerintah daerah untuk mengukur dirinya sendiri sehingga komponen sumber daya manusia yang melibatkan masyarakat secara umum tidak dimasukkan di dalam komponen ini. Nah, selanjutnya itu ada dimensi dan indikator Smart Sustainable City Framework, di mana SSCF ini merupakan suatu keluaran atau outcome yang akan dicapai oleh kota atau kabupaten secara berkelanjutan dengan menetapkan periode pencapaian tertentu. Dimensi SSCF ini meliputi 6 dimensi yang terbagi ke dalam 22 area kerja, kemudian 49 indikator, dan 185 subindikator. Nah, dari tabel berikut ini ada beberapa skor yang diberikan berdasarkan dimensi yang telah ditetapkan, yaitu ke-6 dimensi tersebut. Salah satunya dimensi Smart Mobility, Smart Government, Smart Environment, Smart Living, kemudian Smart People, dan Smart Economy. Selanjutnya yaitu ada pengukuran tingkat kematangan komponen Smart City yang diukur dengan mengadopsi teknik analisis berdasarkan SCMM
melalui perubahan metode secara kuantitatif. SCME ini melakukan pemeringkatan tingkat kematangan dalam 5 tingkat, yaitu ad hoc, opportunist, kemudian purposeful, operationalized, dan optimist. Nah, dari setiap tingkat ini mendefinisikan karakteristik status pengelolaan kota atau status smart city, kemudian keluaran dari implementasinya dengan range nilai yang ditetapkan. Tingkat kematangan yang dinilai dari penelitian ini yaitu yang pertama status pengelolaan smart city, tata kelola, infrastruktur, dan aplikasi data. Kesimpulan dan saran dalam penelitian tersebut, SSCF dalam penelitian ini belum memasukkan komponen manusia dalam konteks masyarakat. Manusia dalam kerangka kerja ini adalah sumber daya manusia internal pemerintah yang termasuk dalam komponen data kelola. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang komponen manusia atau masyarakat serta area kerja yang ada di dalamnya. Hal ini penting dilakukan karena keberhasilan Smart City ditentukan pula oleh kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pembahasan materi manajemen strategi dengan topik Smart City Innovation. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Silakan untuk saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amazing!